Umar bin Khattab dilahirkan di Mekah dalam keluarga Quraisy yang berstatus menengah. Ayahnya, Khattab bin Nufail, adalah seorang pedagang. Umar tumbuh di lingkungan yang keras dan terbiasa dengan gaya hidup sederhana. Ia belajar membaca dan menulis, yang pada waktu itu merupakan keahlian langka di kalangan masyarakat Arab. Umar juga aktif dalam kegiatan fisik, seperti gulat dan berkuda. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah salah satu penentang dakwah Nabi Muhammad. Ia sangat loyal terhadap kepercayaan nenek moyangnya dan merasa bahwa Islam mengancam stabilitas sosial dan tradisi suku Quraisy. Umar memiliki sifat tegas dan keras, dan pada satu titik, ia berencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Namun, kemudian memeluk Islam setelah sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Suatu hari, ia mengetahui bahwa adiknya, Fatimah, dan suaminya, Said bin Zaid, telah memeluk Islam. Ketika hendak mengonfrontasi mereka, ia mendengar mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dari surah Taha. Bacaan itu menyentuh hatinya, dan setelah berdialog dengan adiknya, Umar akhirnya pergi menghadap Nabi Muhammad dan menyatakan keislamannya. Keislaman Umar adalah salah satu titik balik penting dalam sejarah Islam. Ia sebelumnya adalah salah satu musuh Islam yang paling keras, tetapi setelah masuk Islam, ia menjadi salah satu pendukung paling kuat dakwah Nabi. Keberaniannya membuat umat Islam, yang sebelumnya menyembunyikan keimanan mereka, mulai beribadah secara terbuka. Setelah hijrah ke Madinah, Umar menjadi salah satu penasihat terdekat Nabi Muhammad. Ia ikut serta dalam berbagai pertempuran penting seperti Perang Badar, Uhud, Khandak, dan beberapa pertempuran lainnya. Kepemimpinan Umar mulai terlihat jelas ketika ia sering dipercaya oleh Nabi untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam urusan masyarakat dan pemerintahan. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq pada 634 Masehi, Umar diangkat menjadi khalifah kedua dalam sejarah Islam. Ia memimpin umat Islam selama 10 tahun 634 sampai 644 Masehi, dan di masa kepemimpinannya, umat Islam mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang, diantaranya perluasan wilayah kekuasaan Islam. Di bawah kepemimpinan Umar, kekhalifahan Islam berkembang pesat. Wilayah yang dikuasai umat Islam mencakup Kekaisaran Persia, termasuk Irak dan Persia. Sebagian besar wilayah Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, seperti Syam, Suriah, Yordania, Lebanon, dan Palestina, serta Mesir. Perluasan ini dilakukan melalui serangkaian pertempuran yang berhasil, seperti pertempuran Yarmuk dan pertempuran Qadisiyah. Namun, Umar tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga menjaga kesejahteraan penduduk di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan dengan menerapkan hukum yang adil dan bijaksana. 2. Administrasi dan reformasi pemerintahan. Selain paham tentang ajaran Islam, Umar adalah sosok yang visioner dalam hal tata kelola pemerintahan. Ia melakukan banyak reformasi yang menjadi dasar bagi pemerintahan Islam berikutnya, seperti pembentukan Dewan Syuro, sebuah lembaga penasihat yang terdiri dari para sahabat terkemuka untuk membantu khalifah dalam mengambil keputusan. Penyusunan struktur administrasi, Umar membagi kekhalifahan menjadi beberapa provinsi dan menunjuk para gubernur untuk memimpin wilayah-wilayah tersebut. Ia memastikan bahwa para pejabat pemerintah dipilih berdasarkan kemampuan dan integritas mereka. Penggunaan kalender Hijriyah, pada masanya, kalender Islam berbasis tahun hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah dijadikan sebagai sistem penanggalan resmi. Pembangunan infrastruktur, Umar memerintahkan pembangunan jalan raya, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya di seluruh kekhalifahan. Pembentukan Baitul Mal, institusi ini bertugas mengelola keuangan negara dan membagikan kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik fakir miskin maupun mualaf. 3. Sikap keadilan dan kesederhanaan. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil. Ia tidak segan menghukum orang yang melakukan pelanggaran, bahkan jika pelanggar tersebut adalah keluarganya sendiri. Ia hidup sangat sederhana, seringkali hanya makan roti kering dan minum air, sering berkeliling malam hari untuk melihat keadaan rakyatnya secara langsung, memastikan mereka hidup dalam kesejahteraan dan keamanan. Beliau wafat pada tahun 644 Masehi, setelah ditikam oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz saat ia sedang memimpin salat subuh di Masjid Nabawi, Madinah. Sempat hidup selama 3 hari setelah ditikam sebelum akhirnya meninggal dunia. Sebelum wafat, Umar bin Khattab membentuk sebuah dewan yang terdiri dari 6 sahabat untuk memilih penggantinya sebagai khalifah. Dewan ini akhirnya memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga.
Ia dimakamkan di samping Nabi Muhammad dan Abu Bakar di Masjid Nabawi, Madinah. Umar bin Khattab adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Di bawah kepemimpinannya, kekhalifahan Islam berkembang pesat, baik secara geografis maupun administrasi. Beliau juga dikenal sebagai simbol keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Gaya kepemimpinannya yang adil dan tegas, serta reformasi-reformasi yang dilakukannya, terus dikenang dan dijadikan teladan hingga hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.